Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhofi Nugroho Hasibuan, nomor MPM 23082600026. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya angkatan 2023. Jadi hari ini saya izin untuk melakukan pembuatan video perihal pembuatan mind map tentang tugas remedial blok UAB kardiologi pada tahun ajaran 2024 per 2025. Jadi di sini saya akan melakukan pembahasan tentang mind map yang udah saya buat, yaitu tentang hipertensi. Baik. Jadi mungkin kawan-kawan sudah mengetahui tentang apa itu hipertensi, tapi di sini saya akan melakukan pembahasannya lebih detail lagi ya. Jadi nanti kita akan melakukan pembahasan tentang bagaimana definisinya, bagaimana patofisiologinya, bagaimana nanti kita akan melakukan diagnostiknya dari anamnesis, pemeriksaan fisik juga. Terus juga nanti kita akan melakukan pemeriksaan berupa bagaimana pemeriksaan penunjangnya untuk orang-orang yang terkena hipertensi, dan juga nanti tata laksana farmakol dan juga non-farmakol. Baik. Jadi pertama-tama kita melakukan pengertian dari hipertensi terlebih dahulu. Apa itu sih hipertensi? Jadi ada beberapa sumber pedoman ya yang sama, yang membahas tentang bagaimana definisi hipertensi itu menurut sumber pedoman ini. Jadi saya sebutkan, jadi ada sumber pedoman yang pertama itu tentang pedoman Penghimpunan Hipertensi Indonesia atau bisa PERHI 2023. Terus juga European Society of Hypertension (ESH) atau European Society of Cardiology (ESC), sama American College of Cardiology ACC atau American Heart Association atau AHA. Jadi menurut mereka hipertensi itu didefinisikan sebagai tekanan darah lebih kurang dari 140/90 mHg yang diukur dalam kondisi istirahat setidaknya dalam 2 kali kunjungan terpisah. Baik. Itu secara definisi. Secara patofisiologi itu hipertensi nanti akan melibatkan gangguan dalam regulasi tekanan darah oleh nanti ada sistem saraf otonom, sistem renin-angiotensin aldosteron atau bisa kita sebut RAAS, terus ada disfungsi endotel, peningkatan resistensi vaskular perifer. Jadi ini nanti yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kerja jantung dan perubahan struktural pada pembuluh darah serta organ target. Organ target itu seperti jantung, ginjal, otak, atau juga mata ya guys. Oke, di sini kawan-kawan bisa kita lihat sebetulnya ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi si hipertensi ini. Bisa kita lihat di sini ada umur lebih dari 45 tahun, perokok, terus juga alkohol, terus juga obesitas yang nanti mempengaruhi dari kolesterolnya dan juga diabetesnya. Baik. Jadi kita bahas tentang umurnya yang lebih dari 45 tahun terlebih dahulu ya. Jadi kita ketahui kan hipertensi ini adalah kondisi yang multifaktorial ya. Jadi yang dia itu timbul akibat interaksi berbagai faktor risiko. Jadi ya faktor risikonya ini yang nanti dia akan menyebabkan peningkatan tekanan tahanan terhadap aliran darah, baik nanti dia melalui si vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, maupun nanti dia penyempitan lumen pembuluh darah. Nanti bisa kita bahas di sini ya. Pertama mungkin kita bahas tentang umur yang lebih dari 45 tahun. Prosesnya, seiring kita bertambahnya usia, terjadinya hilang elastisitas jaringan ikat itu akan terjadi ya. Dan penurunan kemampuan relaksasi otot pembuluh darah itu juga bakalan terjadi. Akibatnya nanti pembuluh darah itu nanti menjadi kaku dan menyempit secara bertahap, sehingga nanti dia meningkatkan tahanan vaskular yang menyebabkan peningkatan tekanan darah atau bisa kita sebut hipertensi. Bisa kita lihat di sini. Terus juga orang-orang yang merokok ini hati-hati ya. Jadi merokok ini apalagi zatnya itu ya, zat nikotin. Zat nikotinnya ini sebetulnya yang paling berbahaya sih. Jadi kalau kita nanti nikotin itu nanti diserap ke dalam pembuluh darah, nanti itu akan mengakibatkan nanti dia bakalan beredar ke otak, terus dia nanti menstimulasi otak, menstimulasi sistem saraf pusat ya. Terus juga nanti dia mengaktifasi kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau bisa kita sebut adrenalin ya. Hormon adrenalin mengakibatkan nanti si sebetulnya yang efek epinefrin ini yang
yang bermasalah. Jadi karena efek epinefrin dia terus melepas hormon adrenalin yang mengakibatkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu kan penyempitan pembuluh darah yang membuat nanti kita itu bisa deg-degan, jadi terjadinya peningkatan denyut jantung. Makanya nanti orang-orang yang hipertensi itu pasti nanti ada beberapa gejala ya. Dia itu bakalan merasa kayak deg-degan terus. Nah, itu biasanya orang-orang yang merokok ya guys ya, salah satu faktor resikonya yang nanti terjadinya vasokonstriksi ini nanti dia meningkatkan tahanan pembuluh darah yang memicu namanya hipertensi juga. Itu kalau untuk orang-orang yang merokok. Terus orang-orang yang konsumsi alkohol juga bisa. Kenapa? Dikarenakan nanti alkohol itu kan nanti masuk ke dalam darah dan mencapai ke otak. Dia sebetulnya sama kayak perokok juga cara mekanismenya, karena nanti juga otak akan menstimulasi yang nanti kelenjar adrenal nanti melepaskan epinefrin atau hormon adrenalin. Jadi sebetulnya dia sama, hasil akhirnya bakalan kayak ya vasokonstriksi juga, penyempitan pembuluh darahnya juga, sama peningkatan tekanan darah. Itu kalau orang-orang yang mengkonsumsi alkohol. Terus obesitas ini paling sering sih pada orang-orang yang terkena hipertensi. Karena obesitas ini ya bisa kita lihat, apalagi zaman sekarang udah ada makanan yang junk food ya kan, terus makan makanan yang berlemak, makan makanan yang manis-manisan, makan asin-asinan. Apalagi dia kalau misalnya dia jarang berolahraga atau juga jarang beraktivitas ya kan. Jadi dikarenakan dia peningkatan massa tubuh yang mengharuskan nanti tubuhnya itu memompa lebih banyak darah. Karena kalau dia nggak memompa lebih banyak darah, kebutuhan oksigen dan nutrisinya itu nggak terpenuhi. Itu kalau orang-orang yang obesitas tuh. Makanya kita harus hati-hati ya guys ya. Jadi dikarenakan peningkatan massa tubuh yang mengharuskan tubuhnya memompa lebih banyak darah, dampaknya apa? Dampaknya jumlah darahnya meningkat, volume darahnya dalam vaskular meningkat. Dikarenakan volume darahnya yang tinggi menambah beban pembuluh darah, makanya tekanan darahnya meningkat, makanya bisa hipertensi. Oke, lanjut ke orang-orang yang kolesterol ya. Kolesterol, jadi orang-orang yang kelebihan kolesterol, khususnya LDL-nya meningkat. Jadi dikarenakan kolesterolnya meningkat, pembentukan plak di arteri itu terjadi. Pembentukan plak arteri itu bisa kita sebut namanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini itu adalah pembuluh darah yang dimana terdapat adanya plak lemak yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Dikarenakan plak lemak itu yang membuat pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Jadi penyempitan arteri itulah yang meningkatkan tahanan aliran darah. Bisa juga terjadinya meningkatnya tekanan darah sistemik. Terus juga orang-orang diabetes, orang-orang yang kadar gulanya darahnya tinggi secara kronis, itu yang menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah yang mempercepat aterosklerosis dan penyempitan pembuluh darah. Hasil akhirnya itu dia arterinya menjadi kaku dan sempit, terus juga tekanan darahnya meningkat. Itu orang-orang yang terkena diabetes ya kawan-kawan. Baik, mekanisme akhir umumnya semua jalur faktor risiko di atas itu bermuara pada dua mekanisme kunci ya. Bisa kita ketahui, yang pertama itu tadi kita bisa bahas tentang peningkatan tahanan vaskular yang mengakibatkan juga vasokonstriksi atau penyempitan arteri. Terus juga yang kedua peningkatan volume darah. Peningkatan volume darah itu paling sering oleh orang-orang yang obesitas. Jadi peningkatan volume darah ini dalam sistem vaskular ini akan meningkatkan tekanan darah arteri secara kronis yang bisa kita sebut hipertensi. Baik. Untuk ringkasan jalur menuju hipertensi itu, ingat aja kalau misalnya dia usia lebih dari 45 tahun, biasanya itu elastisitasnya tadi ya, terjadinya penurunan, pembuluh darah itu menyempit, terus juga dia merokok, alkohol itu sama mekanismenya, karena kelenjar adrenal memproduksi epinefrin atau bisa kita sebut juga adrenalin, jadi terjadinya vasokonstriksi. Terus juga bisa kita lihat di sini kalau misalnya dia kolesterolnya tinggi atau dia orang-orang yang obesitas, dia akan terjadinya plak dan aterosklerosis. Obesitas itu nanti dia volumenya tinggi,
Terus juga nanti terjadinya aterosklerosis juga. Terus juga kalau misalnya diabetes, dia gulanya meningkat, kerusakan endotelnya pun juga meningkat. Baik, ada beberapa pembahasan kita bisa bahas di sini tentang diagnostik. Jadi diagnostik ini pasti akan terlebih dahulu kita akan anamnesis dulu kan. Jadi kita lihat dulu anamnesis, di mana anamnesis ini kita perlu untuk menggali informasi sebetulnya hipertensinya ini karena apa gitu. Apakah dia hipertensi esensial, apakah dia hipertensi sekunder, atau dia hipertensi ketika hanya di rumah saja, itu bisa kita sebut hipertensi max, atau kalau dia misalnya hipertensi di rumah sakit aja, atau bisa kita sebut hipertensi white coat. Baik, jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa anamnesis yang bisa kita tanyakan. Sebetulnya sebagian besar itu hipertensi itu nggak bergejala. Makanya biasanya tuh penyakit hipertensi ini silent killer ya kalau orang-orang bilang. Tapi karena kita menggali riwayatnya, kita tahu gitu sebetulnya bapak ini hipertensi apa enggak gitu. Yang pasti kita harus betul-betul menggali riwayat keluarganya, karena biasanya hipertensi bisa juga karena keturunan kan. Terus juga gaya hidupnya, kita juga bisa tanyakan juga riwayat penggunaan obat tertentu yang mungkin bisa mengakibatkan hipertensi. Terus juga bisa kita lihat orang-orang yang gejala umumnya yang terkena hipertensi itu jika muncul itu bisa dikarenakan dia sakit kepala. Dari sakit kepala aja dia bisa sampai kayak sakit kepalanya terus dia sampai menjalar, terutama ke tengkuk. Terus juga dia bakalan juga ngerasa pusing atau vertigo, dia kayak seperti merasakan kayak pikirannya itu melayang gitu. Terus juga sensasi berdenyut di kepala atau di leher. Terus juga palpitasi. Palpitasi itu dia jantungnya berdebar-debar. Nah, itu tadi. Biasa tuh tadi kan sudah kita bahas, ada juga dikarenakan secara patofisiologinya itu orang-orang yang merokok juga bisa mengakibatkan dia palpitasi atau jantungnya berdebar-debar. Dikarenakan tadi ada pelepasan kelejat adrenalin, yaitu hormon epinefrin tadi ya. Baik, terus juga gejala untuk faktor risikonya tadi kita bahas juga kan, berdasarkan patofisiologi, obesitas, kelebihan berat badan, terus merokok, dislepidemis, DM, ya kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, sama penggunaan obat tertentu ya. Baik. Terus juga bisa kita lihat secara pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan tekanan darah, klasifikasi tekanan darah, terus juga kita bagaimana kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi jantung pada pasien ya, sebagai dokter umum. Jadi yang pertama kita harus tahu, kita sebagai dokter umum, pemeriksa tekanan darah itu tidak boleh asal-asal ya. Karena sebagai dokter umum kita harus punya 7 tips sederhana untuk pengukuran tekanan darah yang akurat. Jadi setiap kesalahan postur atau kondisi tubuh dapat menambahkan biasnya tekanan darah hingga 2-50 mHg, sehingga nanti kita tuh harus penting untuk mengikuti panduan ini, apalagi kita sebagai profesi sebagai dokter umum ya. Terus yang pertama, kita harus betul-betul gunakan ukuran cuff. Jadi ukuran cuff itu ukuran manset ya. Jadi kita tuh harus gunakan ukuran manset yang tepat. Jadi kalau misalnya dia cuffnya terlalu kecil, nanti mengakibatkan hasil tekanan darahnya terlalu tinggi. Apalagi sebetulnya rekomendasi untuk gunakan manset sesuai ukuran lengan pasien itu tuh sebetulnya perlu ya. Ini kesalahan ini tuh bisa menambahkan dia lebih 2 atau sampai 10 mHg, bisa kita lihat di sini. Use correct cuff size ya. Terus juga jangan memakai di atas pakaian, karena cuff ini harus ditempatkan langsung pada kulit ya, atau bare arm. Jadi kita harus ke pasien itu kita harus bilang, Pak, Bapak bisa digulungkan pakaiannya Pak, karena pemakaian di atas baju itu dapat menghambat akurasi pengukuran. Terus juga bisa menyebabkan pembacaan, nanti dia naik lebih dari 5-50 mHg. Bisa kita lihat di sini, put cuff on bare arm. Terus juga kita harus duduk tenang, jangan mengobrol, bisa bilang don't have a conversation, karena itu penting. Karena kalau misalnya dia berbicara atau bergerak sangat pengukuran itu, dia bisa menyebabkan tekanan darah naik itu secara refleks. Jadi dia nggak sadar
Kalau dia karena kan dia lagi ketawa-ketawa, itu sebetulnya nggak boleh ya guys. Apalagi lagi ajak ngobrol pasien itu nggak boleh pada saat pembengunan tekanan darah. Dia harus duduk tenang, nggak boleh ngobrol karena itu bisa mengganggu ya, bisa menambahkan lebih dari 10 mHg, kan lumayan ya. Terus juga kosongkan kandung kemih. Jadi kalau bisa pasiennya itu diharuskan untuk sebetulnya ditanyakan aja sih lebih tepatnya, Bapak udah buang air kecil belum pada saat Bapak datang ke sini, atau Bapak sejam atau 2 jam sebelumnya itu sudah mengusulkan kandung sudah buang air kecil atau tidak. Karena kandung kemih itu penuh itu bisa meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik. Jadi dikarenakan dia nahan kencing dari rumah ke rumah sakit itu sebetulnya mempengaruhi ya. Jadi mungkin bisa buang air kecil dulu, bisa menambahkan lebih dari 10 mHg. Sama kalau dia misalnya kayak dia tadi ngomong-ngomong atau dia berbicara, ya ngomong-ngomong atau dia bercerita itulah. Terus juga topang lengan di tingkat jantung, itu lengan itu seharusnya harus rileks ya, dan ditopang pada posisi sejajar dengan jantung. Jadi nggak boleh di tempat yang lebih rendah, nggak boleh. Jadi dia harus betul-betul sejajar lah sama jantung. Apalagi kalau misalnya dia nggak sejajar itu bisa mempengaruhi. Hasilnya itu bisa lebih dari 10 mHg lebih tinggi kalau dia misalnya nggak ditopang ya. Kalau tempat fasilitasnya nggak tersedia mungkin itu susah ya guys, apalagi kalau mejanya itu lebih rendah atau gimana. Terus dia duduk dengan punggung dan kaki tertopang. Duduk tanpa topangan membuat otot menegang itu bisa mengakibatkan peningkatan tekanan darah ya. Itu bisa tanpa topangan punggung dan kaki itu bisa menambahkan lebih dari 6 mHg kalau orang-orang yang nggak ada topangan gitu, duduk tanpa topangan. Terus kakinya nggak boleh disilangkan ya guys, karena kalau dia menyilangkan kaki aja dia menyebabkan penekanan pada pembuluh darah. Jadi itu betul-betul nggak boleh. Jadi kakinya kalau bisa harus lurus ya, nggak boleh keep legs uncrossed, jadi dia nggak boleh menyilang kakinya. Terus dia tuh bisa menambahkan lebih dari 2-8 mHg. Jadi tujuan utama kenapa kita harus menghindari kesalahan pada saat kita melakukan peningkatan tekanan darah pada pasien tuh, itu harus betul-betul kayak menghindari lah namanya false diagnosis. Jadi kita hipertensi ini harus memastikan pasien itu dia menerima pengobatan yang tepat. Jadi ini betul-betul kayak ya kita edukasi juga ke pasien bisa, karena mana tahu pasien nanti mau melakukan self monitoring di rumah kan bisa kita jelaskan. Terus klasifikasi tekanan darah, kalau misalnya normal dia itu sistoliknya lebih kurang 130 atau diastoliknya lebih kurang 85. Terus kalau height normal itu biasanya prehipertensi ya. Jadi dia sudah mau mendekati hipertensi. Itu dia sistoliknya 130 sampai 139 atau diastoliknya 85 sampai 89. Terus kalau misalnya di hipertensi grade 1, dia sistoliknya 140 sampai 99 atau dia diastoliknya 90 sampai 99. Terus grade 2 hypertension, sistoliknya lebih kurang dari 160 atau diastoliknya lebih kurang dari 100. Tadi kita sudah membahas ada klasifikasi tekanan darah dan pemeriksa tekanan darah. Lanjut kita akan melakukan pemeriksaan pasien, pemeriksaan fisik kepada pasien. Kita melihat apakah ada permasalahan. Secara kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi jantung. Biasanya kalau pemeriksaan ini kita sebut pemeriksaan tanda vital ya. Dari suhu tubuh, terus juga pengukuran pernapasan, denyut nadi, dan juga tadi tekanan darah. Jadi inspeksi kita melihat apa? Inspeksi kita apakah kita lakukan pemeriksaan berupa ictus cordisnya itu dia bergeser atau ada pembesaran jantung, itu kita secara inspeksi, dan juga palpasi. Palpasi itu kita melakukan ictus cordis, dia kuat atau dia luas atau dia drill. Kalau kita auskultasi, kita melakukan pemakaian stetoskop, kita melihat apakah dia terdapat adanya bunyi murmur. Bunyi murmur atau dia pada galop S3 S4. S3 S4 itu kalau kita melakukan pemeriksaan. Jadi kan pemeriksaan auskultasi itu kan sebetulnya kita melakukan pemeriksaan ada 4 ya. Kita menilai apakah ada permasalahan pada katup aorta, katup pulmonal, katup trikusti, dan katup
bikuspid atau dia katup trikuspid. Ketika kita lihat S1, S2, S3, S4. Kalau S3, S4-nya ada bunyi, berarti itu ada namanya bunyi galop. Terus ada bising karotis. Bising karotis itu dikarenakan tadi aterosklerosis, ada penyempitan pembuluh darah. Terus pemeriksaan tanda hipertensi sekunder, ini biasanya pemeriksaan penunjang ya. Jadi pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita lakukan pemeriksaan neurologis, seperti kayak funduskopi. Funduskopi itu kita ngelihat pada pemakaian funduskopi, kita lihat apakah dia terdapat adanya permasalahan pada mata, yaitu hipertensi retinopati. Terus juga apakah dia palpasi ginjal, itu kita ngelihat ada pembesaran ginjal nggak akibat penyakit ginjal polikistik. Oke, kita lanjut ke algoritma diagnosis ya. Algoritma diagnosis. Jadi di sini algoritma ini sebetulnya ada kasus awal ya. Jadi kasus awal kenaikan tekanan darah itu bisa diketahui melalui dua. Ada namanya pengukuran di luar klinik. Pengukuran di luar klinik itu misalnya kayak dia di rumah atau dia di screening lapangan gitu. Terus ada pengukuran acak di klinik. Jadi kenaikan tekanan pada pengukuran acak di klinik itu ada beberapa langkahnya ya guys. Jadi jika tekanan darah tinggi saat pemeriksaan acak di klinik itu, langkah awalnya kita lihat kunjungan hipertensi pertama, pengukuran tekanan darah, anamnesis, dan pemeriksaan fisik itu harus dilakukan sebagai dokter umum apalagi. Jadi lakukan pengukuran tekanan darah, anamnesis, dan pemeriksaan fisik ini harus dilakukan juga pengajuan pemeriksaan penunjang kalau dia misalnya emang harus diperlukan. Jadi kita tahu gitu, dia tuh sebetulnya dia itu hipertensi urgensi atau dia emergensi. Kalau kita nggak ngelakuin itu, kita nggak tahu dia sebetulnya kenapa gitu. Jadi kita nggak tahu dia disertai atau tidak disertai gejala kerusakan organ akut. Misalnya mungkin dia datang dengan nyeri dada, sesak, gangguan penglihatan, atau dia penurunan kesadaran. Karena kita nggak anamnesis dulu, apalagi kita nggak ngukur tekanan darah. Mungkin kita kayak cuman, oh ini mungkin udah emergensi nih, padahal kita harus evaluasi kan. Sebagai dokter kan kita harus mengevaluasi secara langsung apakah itu kondisi hipertensi urgensi. Hipertensi urgensi itu dia tekanan darah sangat tinggi tanpa adanya kerusakan organ akut. Kalau hipertensi emergensi, tekanan darah sangat tinggi dengan kerusakan organ akut. Organ akut tuh misalnya kayak dia mungkin udah stroke, terus juga edema paru dan diseksi aorta. Inilah kayak mengapa kita itu harus memastikan tidak ada kondisi gawat darurat yang perlu penanganan segera sebelum melakukan proses diagnosis biasa. Makanya nanti kita akan nanti lakukan kunjungan kedua dalam 1 bulan. Makanya di sini akan ada kunjungan hipertensi kedua dalam 1 bulan. Itu kalau misalnya dia tekanan darahnya lebih dari 180 per 110 mmHg atau dia tekanan darahnya 140 sampai 179 per 90 sampai 109 mmHg dengan kerusakan target organ. Kalau misalnya dia udah sampai dengan kerusakan target organ, oke, kita langsung tegakkan dia diagnosis hipertensi. Oke. Jadi contoh kerusakan organ targetnya udah tau lah ya. Misalnya kayak dia retinopati hipertensi, gagal jantung kiri, atau dia udah punya gangguan fungsi ginjal sebelumnya. Jika dia masih belum ada kerusakan organ target, kalau misal tekanan darahnya 140 sampai 179 per 90 sampai 109 mmHg, itu harus kita evaluasi berulang. Langkah lanjutnya apa? Kita melakukan pengukuran tekanan darah di klinik. Namanya kunjungan hipertensi ketiga. Jadi jika dia lebih kurang 160 per 100 mmHg, dia didiagnosis hipertensi. Tapi kalau dia misalnya dia lebih kurang 60 per 100 mmHg, lanjutkan ke ABPM. ABPM itu apa guys? Jadi ABPM itu adalah ambulatory BP monitoring atau HBPM juga home BP monitoring. Juga home blood pressure monitoring, ABPM ambulatory blood pressure monitoring. Terus bisa kita sebut juga setelah itu kita bisa lakukan kunjungan hipertensi 4-5. Kalau dia tetap lebih kurang dari 40 per 90 mmHg, dia didiagnosis hipertensi. Kalau misalnya dia kurang dari 140 per 90, lanjutkan kontrol rutin. Oke. Jika menggunakan ABPM, ambulatory blood pressure monitoring, itu adalah pengukuran tekanan darah 24 jam secara otomatis. Jadi kalau orang normal tekanan darah misalnya dia bangun itu dia lebih kurang 135 per 85 mmHg.
Kalau dia tekanan darahnya 24 jam lebih kurang 130/80 mHg, itu kita harus lanjutkan kontrol rutin ya. Kalau misalnya dia nggak tinggi, tekanan darahnya bangunnya lebih kurang dari 135/85 mHg, tekanan darahnya 24 jam itu dia lebih kurang dari 130/80 mHg, itu udah pasti diagnosis hipertensi. Kalau dia ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Atau jika dia menggunakan ABPM, jika dia tersedia di rumah kan, kalau dia misalnya punya alat tensi di rumah, kalau misalnya orang yang normal, hasil pengukuran lebih kurang 130/85 mHg itu, ulang HBPM-nya bilanya masih juga lebih kurang 135/85, harus dilanjutkan kontrol. Tapi kalau dia misalnya dia ngukur di rumah udah lebih 35 mHg, atau dia diastolnya lebih kurang dari 85, dia udah didiagnosis hipertensi. Jadi catatan kalau misalnya dia, jika tekanan darahnya selalu borderline tinggi itu kayak 130/139/85/89, pasien tetap harus dipantau rutin setiap tahun. Terus juga kalau misalnya hipertensi urgensi atau emergensi dengan tekanan darah sangat tinggi dan gejala berat, harus ditangani segera, langsung diagnosis hipertensi. Baik. Kita sudah membahas tentang algoritma diagnosis. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang diagnostik, patofisiologi, kita langsung tata laksana ya. Jadi untuk pedoman tata laksana, kalau orang yang tekanan darahnya normal tinggi 130/39/85/89 mHg, itu kita beri arahan tentang bagaimana intervensi gaya hidupnya. Jadi kita itu harus mempertimbangkan inisiasi obat pada pasien, apalagi risiko sangat tinggi dengan PKV, terutama PJK, penyakit jantung koroner ya. Terus juga misalnya kayak hipertensi derajat 1, itu kita kasih tahu intervensi gaya hidup. Pak, Bapak harus betul-betul berolahraga, tidak boleh merokok lagi ya Pak ya, kalau sudah seperti ini. Terus juga tidak boleh makan makanan junk food, makan makanan yang berlemak, apalagi makan makanan yang asin-asin. Terus juga kita harus mempertimbangkan terapi tunggal pada hipertensi derajat 1, risiko rendah atau usia sangat tua, apalagi dia lebih dari 80 tahun atau dia bisa ringkih gitu. Terus juga risiko sedang, risiko tinggi itu harus terapi inisial, kombinasi 2 obat, ACE inhibitor atau ARB, atau CB, atau kita sebut diuretik. Bisa hipertensi derajat 2 160/79 per 100/109 mHg, kita intervensi gaya hidupnya. Untuk juga hipertensi derajat 3, jadi hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi derajat 3 itu wajib kita lakukan intervensi gaya hidup dari risiko sedang atau dia risiko tinggi. Jadi kita harus betul-betul intervensi gaya hidupnya. Terus langkah 2, kombinasi 3 obat. Itu tadi langkah pertama. Langkah keduanya kita kombinasi 3 obat, ACE inhibitor, ARB atau CCB, atau tambah dia diuretik. Kalau tadi yang langkah pertama kita cuma kombinasi 2 obat, langkah kedua kita kombinasi 3 obat. Langkah pertama kita kombinasi 2 obat, langkah kedua kita kombinasi 3 obat, langkah ketiga kita kombinasi 3 obat tapi kita tambah obat lain, seperti namanya spironolactone atau obat lain. Jadi kita kalau misalnya dia hipertensi resisten, dia tuh harus ditambah spironolactone 25/50 mg 1 kali per hari, atau dia diuretik lain seperti kayak alpha blocker atau beta blocker. Dan juga kita pertimbangkan merujuk untuk evaluasi lebih lanjut kalau kita misalnya profesi dokter umum. Beta blocker ini itu kita mempertimbangkan beta blocker pada setiap langkah. Jika nanti ada indikasi spesifik seperti kayak gagal jantung, angina pectoris, angina stable atau unstable, pasca infak miokard, fibrilasi atrial, atau dia perempuan muda atau mencanangkan kehamilan, itu kita harus betul-betul mempertimbangkan si beta blocker. Karena kalau misalnya kita melakukan pemakaian beta blocker, kalau apalagi pada ibu hamil, itu bisa terjadinya permasalahan pada janinnya. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada pengulangan obat anti hipertensi. Kalau diuretik ada namanya hydrochlorothiazide, betiazide, jadi yang zit. Terus silopentithiazide juga, clorthalidone, imidacloprid, itu juga furosemid, itu leponvenle,
terus antagonis aldosteron seperti nalakton tadi, penahan alium, amiloid, diuretik, osmotik, mannitol, urea, gliserin atau isosorbit. Kalau symptomatic blocker ini dibagi nanti ada klasifikasi ada 3, ada central antagonis, alpha agonis, postganglionic sympathetic neuroterminal blocker, adrenoreceptor blocker, sama nanti ada lagi obatnya, bisa metidopa, clonidin, sinidin, pelnidin. Terus juga kalau misalnya postganglionic itu kesermpin. Misalnya adrenoreceptor blockernya dibagi 2 lagi, alpha blocker itu nanti ada selektif alpha 1 blocker, non selektif. Kalau selektif alpha 1 blocker kayak prazosin, doxazosin, terazosin, donazocin. Non selektifnya ventolamin. Kalau beta blockernya selektif beta 1 blockernya itu bisa acebutolol, xylitolol, yang lolol inilah. Terus juga non selektifnya itu bisa alprenolol juga, carfentanil juga, labetalol bisa juga. Kalau angiotensin antagonis ya bisa kita paling sering kita ya obat-obat yang angiotensin antagonis itu ACE inhibitor kayak seperti captopril. Jadi kan kita sering dengar captopril, angiotensin 2 reseptor antagonis, losartan, kadesartan, ini angiotensin 2 reseptor antagonis. Terus kalau misalnya kalsium antagonis itu dia menghambat kalsium, dihidropyridin, amlodipin, difenhipin, padendipin, benindipin, ini paling sering kita lihat. Kalau misalnya lain yang dia betul-betul direct ke vasodilator itu hidralazin sama minoxidil. Kalau non farmakologinya yang pasti ada beberapa non farmakologi yang bisa kita betul-betul kita berikan kepada pasien, kita edukasi ke pasien. Itu aktivitas kayak aerobik, sama kayak dynamic resistance sama isometric resistance. Kalau aerobik itu bisa 90-90 menit, dia sampai dengan 65% sampai 75% heart rate reserve. Kalau dynamic resistance itu dia 90-90 menit, 50% sampai 80% itu bisa satu repetisi maksimum 6 kali exercise 3 set, 10 repetisi itu bisa dilakukan. Kalau misalnya dia hipertensinya bisa, kalau misalnya yang aerobik bisa mengurangi 5-8 mHg. Kalau misalnya dia yang dynamic resistant ini bisa lebih kurang 4 mHg. Normal tensionnya lebih kurang 2-4 mHg. Kalau aerobik, kalau dia dynamic resistant itu bisa lebih kurang 2 mHg. Bisa kita lakukan isometric resistant juga. Kalau untuk aktivitas fisiknya 4 kali 2 menit, hand grip 1 menit is 1 menit itu untuk istirahat. Between exercise bisa antara dia latihannya itu 30-40% maksimum. Voluntary contraction 3 sesi 8-10 minggu ya, week. Terus bisa mengurangi 5 mHg, sama normal tensionnya lebih 4 mHg. Tapi kalau misalnya kayak orang tua ya guys, lebih bagus aerobik sih. Walaupun dia emang apalagi yang orang-orang yang bersepeda itu lebih cocok. Untuk orang tua berenang juga lebih cocok. Tidak mempengaruhi masalah sendi-sendian lah. Kalau misalnya orang tua kan takutnya nanti ada permasalahan, dia sudah osteoporosis takutnya kalau dia kita lakukan aktivitas fisik yang lebih berat gitu. Terus juga orang-orang yang konsumsi alkohol nih, jadi kita harus atur juga moderation in alcohol intake. Jadi konsumsi alkoholnya itu kita batasi juga. Misalnya dia kalau mau minum alkohol, dia kalau laki-laki itu lebih kurang dari 2 ini minum per hari. Kalau misalnya untuk perempuan lebih kurang dari 1 kali minum per hari ya, daily. Jadi harus dijarang-jarangkan. Itu bisa membantu tekanan darahnya, apalagi dia kalau misalnya mempunyai peningkatan tekanan darah secara genetik atau juga faktor gaya hidup dia. Bisa mengurangi 4 mHg, normal tensionnya bisa mengurangi 3 mm. Oke, baik. Ini referensi saya yang saya dapatkan ada 5. Mungkin itu saja dokter dan kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Saya izin menutup presentasi mind map saya. Terima kasih banyak yang sudah mendengar dan menonton. Saya mohon arahan dan bimbingannya kepada dokter-dokter untuk
pembuatan video map tugas remedial blok UAB Kardiologi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dokter, mohon arahan dan bimbingan.